ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره yukaffiruha as-shalah al-khamis. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ayah ingin anaknya itu sukses. Kedua orang tua ingin keluarganya bahagia. Akan tetapi apa makna sukses dan juga bahagia jika pada akhirnya keluarga kita tak mampu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala? Di dunia mungkin kita bisa mengumpulkan harta yang banyak. Di dunia mungkin kita bisa berikhtiar agar anak-anak kita berprestasi luar biasa. Akan tetapi pernahkah kita berikhtiar dan juga berusaha agar keluarga kita bisa masuk surga semuanya? Makanya ikhwati rahimahumullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan a'lan na'im fil jannah, bahwa tingkat yang tinggi yang dirasakan di surga nikmatnya itu adalah ayyajdami al-mar'u ma'a man yuhibbu, adalah ketika orang itu bertemu dengan seseorang yang dia cintai, yaitu keluarganya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa a'lan fil jannah, bahwa ternyata nikmat yang tinggi di surga itu bukan bidadari yang cantik jelita, bukan istana yang megah di surga, tidak. Ibnu Qayyim mengatakan ayyajdami'a ma'aman yuhibbu, yaitu ketika seseorang itu bertemu dengan orang yang dicintai, itu adalah nikmat yang luar biasa di surga. Makanya ikhwati rahimahumullah, jangankan nanti di akhirat, di surga kita bertemu dengan orang tua kita, bertemu di kampungnya, itu merasakan bahagia luar biasa. Ketika kita tidak bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu kita mungkin yang sekolah di luar negeri, yang mungkin sedang merantau di beberapa kota, lalu ketika bertemu nikmatnya luar biasa. Bayangkan kalau nanti di surga kita sendirian, lalu datang anak cucu kita bertemu, kita sendirian, nanti orang tua bertemu dengan kita. Ini nikmat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, a'lan na'im, inilah tingkat yang tinggi nanti yang dirasakan di surga, yaitu bertemu dengan orang yang dicinta. Maka dari itu ibu terima rahimahullah, visi kita sebagai keluarga muslim, cita-cita kita sebagai keluarga muslim sekarang ganti. Yang tadi asalnya bagaimana caranya saya bisa masuk surga, ganti sekarang bagaimana caranya agar kita sekeluarga bisa masuk surga. Maka dari itu ibu terima rahimahullah, para ulama menyebutkan bahwa ternyata keluarga itu ada 3 tipe di dunia. Jadi kata para ulama ada 3 tipe manusia atau 3 tipe keluarga di dunia ini. Yang pertama, tipe keluarga yang pertama yaitu liqa'un fid dunya wala fil akhirah. Inilah keluarga yang pertama kata para ulama, keluarga yang liqa'un fid dunya. Mereka bertemu di dunia, mereka sapa di dunia, mereka saling baik antar sesama keluarga di dunia, wala fil akhirah. Tapi nanti di akhirat mereka tidak bertemu sama sekali. Rahimahullah. Jadi nanti ada di dunia mereka akrab keluarganya, di dunia mereka saling baik antara orang tua, anak kepada orang tua baik, semuanya damai keluarganya. Tapi wala fil akhirah, tapi di akhirat mereka tidak bertemu sama sekali. Maka wa mra'atu kafir, maka inilah keluarga dan juga pasangan orang-orang kafir. Ibadah rahimahullah, kita bisa lihat dalilnya dalam beberapa riwayat yang menyebutkan tentang Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ikatan kekeluargaan antara Nabi dan juga Abu Thalib. Akan tetapi ternyata luar biasa, di dunia mereka bertemu, di dunia mereka saling baik, bahkan Abu Thalib membela dakwah Nabi. Wala fil akhirah, tapi nanti Nabi Muhammad tak akan bertemu dengan pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib.
Makanya betul ya, Nabi Nuh ingin anaknya masuk surga sekeluarga, yaitu Kan'an. Nabi Lut ingin istrinya masuk surga sekeluarga, akan tetapi karena hilang keimanan, maka inilah keluarga yang pertama, liqa'ul fid dunya wala fil akhirah. Ada keluarga yang di dunianya bertemu, di dunianya damai, tapi nanti di akhirat mereka tidak bertemu sama sekali. Maka jangan pernah iri kepada keluarga yang bukan keluarga muslim ketika melihat kenapa keluarga itu damai, kenapa keluarga itu bermewah-mewahan, segala ada. Jangan iri kalau mereka bukan muslim. Kenapa? Karena liqa'un fid dunya, mereka hanya di dunia, wala fil akhirah, di akhirat tidak akan bertemu sama sekali. Inilah tipe keluarga pertama, keluarga yang bertemu di dunia akan tetapi mereka tak akan bertemu di akhirat. Wa huwa mar'atu kafir. Inilah keluarga orang-orang kafir. Lalu yang kedua, para ulama mengatakan tipe keluarga yang kedua yaitu liqa'un fid dunya. Mereka bertemu di dunia, mereka saling sapa di dunia, mereka saling baik antara keluarga di dunia, akan tetapi nanti di akhirat mereka akan berantem antar satu anggota dengan anggota keluarga yang lainnya. Jadi nanti ada di akhirat nanti keluarga yang mungkin di dunia baik, di dunia mereka bertemu, tapi nanti di akhirat malah berantem ada. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa keluarga ini yaitu keluarga muslim yang cuek terhadap syariat Allah. Inilah tipe keluarga yang kedua, keluarganya muslim, bapaknya muslim, anak-anaknya muslim, orang tuanya muslim, tapi cuek terhadap syariat Allah. Di dunia mereka mungkin damai, tapi nanti di akhirat mereka saling berantem. Cuek melihat istri membuka aurat, cuek ketika anak-anaknya tidak sholat, ya apa-apa terserah, anaknya tinggal mencari jalan sendiri. Orang tuanya terus membiarkan tentang syariat Allah, tidak menutup aurat, tidak ingin mengingatkan sholat. Inilah tipe keluarga yang kedua, liqa'un fid dunya. Mereka bertemu di dunia tapi nanti akan berantem di akhirat. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang istri yang menggugat kepada suaminya nanti di akhirat kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka sebelum suami saya masuk ke neraka. Allah bertanya kepada orang tersebut, mengapa demikian? Karena dulu saya membuka aurat karena suami saya ridho di dunia. Itu kata Imam rahimahullah. Mungkin di dunia mungkin baik-baik aja suami istri, tapi ketika cuek terhadap syariat, nanti di akhirat istri akan menggugat, mengapa engkau membiarkan istrinya membuka aurat? Dan bahkan seorang anak akan menggugat kepada orang tuanya di hadapan Allah, ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka sebelum orang tua saya masuk ke neraka. Mengapa? Karena dulu orang tua saya tidak mengingatkan dan mengajarkan saya sholat. Dosa saya karena orang tua saya, ya Allah, masukkan orang tua saya dulu ke neraka. Lihat, di dunia terkadang baik-baik saja, tapi nanti di akhirat akan berantem orang tua dengan anak yang cuek terhadap syariat. Dan yang terakhir, dalam riwayat disebutkan akan ada seorang suami yang menggugat kepada Allah terhadap istrinya tentang dosa apa? Ternyata, ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka sebelum istri dan anak-anak saya masuk ke dalam neraka. Mengapa demikian? Karena saya korupsi, saya mencuri, karena tuntutan istri dan anak-anak saya harus menjadi orang yang kaya. Iman rahimahumullah, jangan kalah oleh istri dan anak-anak. Jangan sampai kalau istri menuntut banyak harta, menuntut ingin kaya suaminya, kita langsung melanggar perintah Allah. Mengapa? Mungkin di dunia bahagia banyak harta, tapi nanti di akhirat mereka akan berantem antara satu dengan yang lainnya. Iman rahimahumullah. Maka ini menjadi catatan bagi kita, keluarga yang kedua, liqa'un fid dunya. Mereka bertemu, mereka baik-baik saja di dunia, tapi nanti bisa jadi di akhirat ada yang berantem antara orang tua dan anak, suami istri dengan suami. Karena apa? Karena cuek terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata para ulama, tipe keluarga yang terakhir adalah liqa'un fid dunya wajtima'un fil jannah. Nanti di akhirat ada keluarga yang bertemu di dunia, wajtima'un fil jannah, dan mereka berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka inilah yang kita harapkan di keluarga yang ketiga, yaitu liqa'ul fid dunya wa ijtima'un fil jannah. Kita berharap, kita bercita-cita kepada Allah, mudah-mudahan di dunia kita dengan anak kita bertemu, di dunia kita dengan orang tua kita bertemu, wa ijtima'un fil jannah. Maka mudah-mudahan nanti di akhirat kita bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah firmankan dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan juga keimanannya dididik oleh orang tuanya kepada anak dan cucu-cucunya, lalu alhaqna bihi dzurriyyatahum, maka Allah pertemukan nanti di surga dengan anak cucu mereka. Maka inilah menjadi dalil tipe keluarga yang ketiga, tipe keluarga yang di dunia bertemu dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala mereka berkumpul. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksud dengan alhaqna bihim, yang dimaksud dengan Allah akan mempertemukan anak cucu dengan orang tuanya, yang dimaksud Allah akan menghubungkan nanti di surga dengan anak cucunya, yaitu alhaqna bihim itu adalah nanti akan ada anggota keluarga yang derajat surganya direndah, dan ada juga nanti anggota keluarga yang derajatnya lebih tinggi. Derajat yang rendah ini nanti Allah angkat naik bersama anggota keluarga yang derajatnya lebih tinggi. Ikhwatul iman rahimakumullah, bisa jadi mungkin orang tua kita di atas kita, surganya di atas orang tua kita, sedangkan kita amal soleh sedikit, sholat sunnah sedikit, sodaqoh gak banyak, di bawah. Kita berada di surga paling bawah, tapi orang tua kita berada di atas. Kata Allah, alhaqna bihim, angkat ke atas bertemu dengan orang tuanya yang saleh. Dan bisa jadi kebalikannya. Mungkin kita sebagai orang tua sholat cuma 5 waktu. Mungkin kita sebagai orang tua saum cuma nunggu Ramadan, gak ada saum sunnah. Mungkin kita sedekah gak banyak, mungkin sedekah kita sangat pelit. Akan tetapi nanti bisa jadi ada anak cucu yang soleh, tahajud terus, sholat duha, sedekah rajin anak-anaknya. Akan tetapi orang tuanya di bawah, anaknya di atas. Alhaqna bihim, Allah angkat orang tuanya bertemu dengan anak cucunya yang soleh. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah rahman dan juga rahimnya Allah. Nanti ada anggota keluarga yang di bawah, tapi ada anggota juga keluarga yang lebih soleh. Nanti Allah angkat ke atas bertemu dengan derajat yang lebih tinggi. Maka mudah-mudahan jika kita tidak soleh, kita berharap anak cucu kita soleh, biar nanti surganya lebih tinggi. Kita berharap mudah-mudahan bukan hanya anak kita yang lahir soleh, tetapi cucu-cucu dan juga cicit kita nanti soleh dan juga soleha. Kenapa? Nanti Allah pertemukan di derajat yang lebih tinggi jika ada anggota keluarga kita yang soleh dan juga tingkatannya lebih tinggi nanti di surga. Ikhwatul iman rahimahumullah, maka inilah yang Nabi SAW sampaikan, fitnatur rajuli fi ahli wa waladi wa mali wa jari. Terkadang seseorang itu diuji oleh keluarganya, diuji oleh anak-anaknya, diuji oleh harta dan juga tetangganya. Akan tetapi bagaimana cara menyelesaikannya? Yukaffiruha as-sholah. Terus perbaiki sholat kita, terus tingkatkan kekhusyuan sholat kita. Mengapa? Karena itu bisa jadi menjadi wasilah kita masuk surga sekeluarga dengan memperbaiki dimulai dari sholat kita. Para hadirin sidang Jumat rahimahumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan Allah memberikan kesolehan ke dalam diri kita dan juga ke dalam diri anak-anak dan cucu-cucu kita, sehingga nanti Allah pertemukan bukan hanya di dunia, akan tetapi mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali sekeluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.